Baik, saya Agung Riyadi. Saya ingin asesmen pribadi ya tentang skill ya. Ini contohnya ada roadmap dari DevOps ya. Sebelumnya saya juga ingin info bahwa skill saya tidak hanya terbatas di sini ya. Kalau ini kan full software ya ini ya. Jadi saya eh, adalah bisa dibilang multidisipliner ya. Basic saya adalah elektro. Jadi saya juga mengerti hardware, mulai dari hardware elektronik ataupun hardware IT seperti komputer, router dan lain-lainnya. Oke, sekarang fokus di sini ya. Oh, di samping itu untuk software saya juga ada di luar ini juga udah beberapa ya, front end juga belajar back end ya, dari terutama dari JavaScript Node.js ini ya. Untuk front endnya saya juga belajar Vue.js sama Tailwind CSS ya. Mungkin kita mulai saja, nanti sambil dibahas ini saya sebutkan ya, kita bahas. Oke, DevOps. Jadi di sini dibutuhkan learn a programming language. Saya pernah belajar Python. Tapi sekarang karena saya mengembangkan front end sama back end, saya lagi sering pakainya JavaScript ya sekarang. Oke, PHP juga pernah belajar tapi kayaknya enggak, nanti ya fokus ke sini saja. Oke, jadi programming language sudah ya, termasuk oke lah ya. Untuk operating system Windows tentu saja sudah pasti ya. Di sini saya untuk VS Code, untuk itu saya kan kerjanya di Windows dan lain-lain, itu banyak ya Windows ya, PowerShell itu seperti itu. Untuk Linux atau Unix ini saya ya Ubuntu, Red Hat saya pakai Fedora Core OS yang itu ya. Terus tapi sekarang saya lebih suka pakai Alpine Linux ya, karena saya pakai kontainer biar irit space dan lebih itu ya, kayaknya minim itu. Kalau kontainer kan cukup lah, pakai Alpine Linux tuh enak. Terminal knowledge ini ya sudah pasti ya, PowerShell ini untuk Windows ya. Bahas ini sudah tahu ya, ini untuk scripting biasanya untuk automatisasi ya. Misalnya kita ingin melakukan apa, harus tahu automatisasinya. Di sini misalnya mau mengubah, misalnya kita mempunyai direktori ini, kita ingin mengirim struktur direktori kita ke orang lain, gimana mengubahnya ke ASCII ya, pakai ini. Vim ini untuk editor sudah ya, Emacs saya enggak, paling Vim aja. Terminal knowledge untuk proses monitoring ya, ini kan ya PS itu kan performance, ini mungkin untuk bisa menggunakan itu ya, di graphing bisa monitoring lagi, bisa pakai Grafana semacam itu. Networking tool itu kan apa ya, yang di dalamnya itu ya apa ya, Nmap semacam itu ya, banyak macam-macam ya. Traceroute, text manipulation itu pakai SED kita, atau pakai apa bisa ya, SED atau CAT atau apa gitulah, bisa, ini bisa semua. Nah, ini version control sangat penting ya ini ya. Git, pakai Git ini install lokal ya, lokal di Linux atau di Windows harus diinstal Git. Nah, kalau udah bisa ini kita harus ke hostingnya, ke GitHub, kita pakai GitHub ya. Kebetulan saya juga punya reponya yang untuk tutorial atau untuk recording vlog dokumentasi pribadi, saya ke GitHub. Di sini otomatis harus VCS hosting itu ini ya, menerapkan VCS version control ya. Kita kalau mau commit ya, kita kasih komen yang jelas biar berguna nanti ke depannya. Kita untuk kita sendiri kan kita nggak mungkin menghafalkan kode kita sendiri, nggak akan hafal ya. 3 bulan ke depan kita biasanya udah lupa karena terlalu banyak ya. Kita lebih baik filosofinya top ke down aja ya. Kita topnya ngerti, nanti downnya kan kebalikannya kalau kita ngerjakan down to top. Container tentu saja nih, Docker sudah saya dockerin. Ini pentingnya, enak ini untuk development, enak, dan bisa juga untuk deployment Docker ini ya. Karena saya kebanyakan proses development sekarang ya, Docker ini sangat-sangat berguna. Nah, untuk ini setup X ini saya rasa belum ya, tapi saya udah pakai sini, sudah ngerti load balancer ini sudah. Ini pakai Nginx sebenarnya ya. Nah, ini load balancer atau failover seperti itu ya. Firewall ini berguna nanti ya, mungkin kalau pakai Docker udah otomatis aman ya sebenarnya.
Cuman kalau nanti pakai bare metal, tidak pakai Docker, ya ini firewall cukup penting ya. Ini belum terlalu ya mungkin ya, cuman beberapa konsepnya udah tahu tapi belum sempat praktek banyak. Web server ya ini bisa Nginx atau Apache, udah pernah. Cuman ini web server kalau development kadang-kadang tidak perlu ya, karena dari Node.js-nya sendiri sudah bisa mensupport web server untuk development ya. Networking dan protokol ini basis saya sudah banyak ya, ini FTP ini semuanya udah bisa, terutama untuk ini penting ya, SSL dan HTTP. SSL sih, SSL ini nanti kedepannya berguna banget, sangat security-nya. Ini kan hubungan dengan sertifikat nantinya ya, kita bagaimana cara deploy sertifikat, terus masa aktifnya bagaimana, auto renewal bagaimana. Nah ini kan contohnya penggunaannya kan di sini di HTTPS nanti SSL HTTPS. OSI model juga mengerti ya 7 layer ataupun yang model TCP/IP yang cuma 4 layer ya, sama aja itu ya. Ini penting untuk kita mengerti top to down-nya dan bottom to top-nya bagaimana. Mulai dari start bottom itu adalah net physical ya, dari binary sampai application itu binary. Kalau top itu ya kebalikannya, dari top application layer sampai ke binarinya, yaitu untuk supaya di benak kita itu tertanam seperti itu ya. Tiap kali kita mengerjakan komen yang paling simple di sebuah programming ya kita di layer yang mana gitu. Misalnya kita mengerjakan Docker itu di layer yang mana, kira-kiranya harus paham ya gitu. Oke, networking protokol sudah ya. Nah ini cloud ini ya, kalau sudah tahu ini dia bisa pakai Docker semuanya ini ya, pakai ini adalah infrastruktur as services ya, atau bisa juga platform as services ini ya, kayak gini nih. Nanti ya bisa di itu ya. Ini serverless ini saya juga belum. Nanti mungkin kalau sudah itu ya, berikutnya next provisioning Terraform. Nah ini infrastruktur as code ya ini ya. Infrastruktur as code kita ya. Nanti kalau IoT yang jumlah kita ribuan harus siap di sini provisioningnya gimana. Cuman kalau IoT kita misalnya kita menang tender pengadaan atau pengerjaan otomatisasi di kepolisian, misalnya mengontrol lampu lalu lintas yang di seluruh kota di seluruh Indonesia, kita bagaimana? Kan IoT-nya di tiap perempatan. Terus servernya kita tekan di tiap kota atau bagian, harus tahu ya di sini. Makanya top to bottom tuh penting. Ini untuk configuration management, Ansible ini ya mirip-mirip Terraform ya, untuk itu ya push config. CICD ini pernah coba sebentar, tapi nanti ya kalau sudah punya banyak produksi otomatis kita harus menjalankan ini. Artinya ini kan kita ada perubahan di sisi shortcut, padahal kita sudah ada development produksi, kita harus push langsung ke produksi secepat mungkin. Jadi patch itu update selalu cepat. Secret management ini untuk secret vault ini juga mungkin ada hubungannya dengan login password ya. Sebenarnya sudah pernah pakai, kayak bisa pakai LDAP atau apa, atau database. Saya database juga sudah paham ya istilahnya. Saya ada FreeRadius paham database, cuman untuk Kerberos kayak gitu belum sempat. Nanti ada SSO semacam itu ya. Mungkin ada hubungannya di sini ya. Infrastruktur monitoring saya juga sudah, Prometheus dan Grafana ini sudah. Ini sudah ya. Log management ini ya, ini mungkin nanti nih ya, kalau udah gede lognya kita. Memang masih ada yang perlu dipelajari ya, dipraktekin. Mungkin bulan depan harusnya saya targetnya udah bisa semua ini ya, udah menyentuh semua. Container orchestration ini adalah di atasnya. Saya Docker kan sudah sampai Docker Compose. Ini yang dibutuhkan Docker Swarm, ini di atasnya Docker Compose ya, sama Kubernetes ini nih. Mungkin saya Kubernetes di atasnya Docker Compose. Kalau Docker Compose sudah ya saya ya. Nah Kubernetes ini yang akan menghandle ini ya, ribuan IoT itu nantinya. Kalau misalnya kita deploy-nya di seluruh Indonesia misalnya gitu ya. Ya Kubernetesnya itu di mana nanti harus paham ya. Ini yang pusatnya nantinya ya.
manajemennya, pusatnya sama logiknya di sini juga. Ini application monitoring ya Prometheus sama aja ya. Artifact management ini belum ya saya ya. GitOps belum. Service mesh belum ya saya. Jadi cloud design pattern ya sebenarnya intinya sih udah bisa up kalau mau deploy ya, cuman ya mungkin ada yang kurang. Ini kan service mesh ini kan untuk udah benar-benar gede banget nantinya, mungkin cluster ya, dari namanya service mesh gitu ya. GitOps ini nggak tahu ini apa, belum saya ya, nanti bisa ya mungkin segini ya untuk DevOps update skillnya nanti ya. Sekian mungkin ya, makasih.